Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama saya, Fenty Novianti, dalam tayangan Lampung 24 jam di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah tayangan Lampung 24 jam selengkapnya. Pelaku curanmor sempat beli susu sebelum gasak Honda Beat. Alisoki Zebua, warga Jalan Laksamana Mahayati, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Ia kehilangan motor kesayangannya pada Minggu 4 Februari 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Aksi curanmor itu terekam CCTV di warung milik korban. Menariknya, pelaku menggunakan modus membeli minuman susu dingin sebelum menggasak motor Honda Beat putih BE3110AZ milik korban. Ali Soki mengatakan pelaku tertangkap kamera sedang membeli minuman di tokonya sebelum mengeksekusi motor yang terparkir di depan. Ketika itu, istri korban melayani pelaku yang berbelanja di tokonya. Dari rekaman CCTV, pelaku terpantau cukup lama berhenti di parkiran motor. Dia mengaku motornya selalu diparkir di depan pintu toko. Sebelum kejadian, istri korban pergi untuk membeli sarapan. Saat itu istrinya sudah masuk rumah dan hendak keluar lagi. Ia kaget mendapati motornya sudah tidak ada lagi di tempat. Diresmikan jadi Kalamo, Gubernur harap ekonomi Pulau Pasaran kian melambung. Gubernur Provinsi Lampung Arina Junaidi telah resmi secara langsung daerah Pulau Pasaran yang dinobatkan menjadi kampung nelayan modern pada Rabu 7 Februari 2024. Arina mengharapkan sinergitas program kegiatan antara pusat dan daerah akan semakin meningkat di masa yang akan datang untuk kemajuan kelautan dan perikanan yang lebih baik lagi. Pulau Pasaran merupakan salah satu sentra pengolahan ikan teri di Provinsi Lampung. Nilai produksinya tercatat tidak kurang dari 108 miliar rupiah per tahun. Tujuan pemasaran terbesar ke Jakarta, Medan, dan Bangka. Peringatan Isra Mi'raj di Sukabumi Bandar Lampung diberiakan lomba azan hingga ceramah. Peringatan Isra Mi'raj 1445 Hijriah di Bandar Lampung disemarakan dengan beragam perlombaan Islami untuk bocah-bocah pada Kamis 8 Februari 2024, tepatnya di lingkungan 3 Gria Abdi Negara Sukabumi Bandar Lampung. Sejak pagi hari telah ramai bocah-bocah berkumpul di masjid guna ikut perlombaan. Mereka tampak antusias untuk unjuk gigi di masing-masing kategori yang disediakan. Salah satu lomba yang diminati adalah lomba azan. Kapolresta imbau remaja di Bandar Lampung manfaatkan libur panjang dengan hal positif. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras mengimbau para remaja di Bandar Lampung untuk memanfaatkan libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek 2024 dengan hal yang positif. Mantan Kapolres Wonosobo Polda Jateng ini mengatakan pihaknya menilai bahwa belakangan ini ada fenomena di Bandar Lampung, di antaranya dengan banyaknya kejadian seperti tawuran pelajar hingga balap liar, terutama tawuran dengan harapan kepada orang tua agar lebih peduli lagi untuk mengetahui keberadaan anaknya setiap saat. Ditpolairut Polda Lampung siap amankan logistik pemilu untuk wilayah perairan. Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Lampung siap mengamankan logistik pemilu untuk wilayah perairan. Dia juga Kombes Pol Bobi Paludin Tambunan mengatakan pihaknya tengah bersiap untuk pendistribusian logistik pemilu. Pihaknya sebagai dinding pengamanan akan terus mensukseskan pesta demokrasi tersebut. Polairut akan melaksanakan tugas pengawalan dan pengamanan kotak logistik suara yang dilalui oleh perairan. Polisi telah bersiap untuk mendistribusikan perangkat pemilu hingga ke seluruh wilayah perairan di Lampung. Personel juga telah disiapkan sesuai dengan arahan rencana operasi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadila Astuti mengatakan pihaknya memetakan ada 7 kabupaten serta 111 TPS yang sangat rawan. Hujan deras disertai angin kencang di Mesuji rusak puluhan rumah dan ruko. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mesuji mendata ada puluhan rumah warga yang alami kerusakan akibat angin kencang.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mesuji pada Kamis 8 Februari 2024. Maulana menyebut jika peristiwa bencana angin kencang yang merusak rumah warga itu terjadi sejak 6 sampai 7 Februari 2024. Dijelaskan Maulana, bencana angin kencang yang merusak puluhan rumah warga itu ada di 3 kecamatan. Di antaranya di Desa Wiralaga, Kecamatan Mesuji, ada 1 rumah warga yang rusak diterjang angin kencang. Satlantas Polres Tanggamus amankan 5 knalpot brong saat razia di 2 titik. Satlantas Polres Tanggamus Polda Lampung gelar razia knalpot brong pada Rabu malam, 7 Februari 2024. Kasat Lantas Polres Tanggamus Ibtu Ridwansyah mengatakan razia knalpot brong ini dilakukan Satlantas Polres Tanggamus di 2 titik yang berbeda. Untuk titik pertama, razia knalpot brong berada di Simpang 4 Rumah Dinas Bupati Tanggamus. Kemudian Satlantas juga melakukan razia knalpot brong ini di Lampu Merah, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Pada razia yang dilakukan oleh Satlantas Polres Tanggamus, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah knalpot brong. Tempat wisata milik Rio Motret disambut baik Pemkab Lampung Selatan. Pemkab Lampung Selatan menyambut baik adanya wisata pantai baru milik Rio Motret. Diketahui fotografer terkenal asal Jakarta, Rio Motret sedang membangun wisata pantai baru di Desa Bulog, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Kadis Parbud Pemkab Lampung Selatan Kurnia mengatakan pihaknya sudah mengunjungi pantai tersebut. Dirinya berharap dengan adanya wisata pantai baru tersebut dapat menelurkan investor lainnya untuk menanamkan modal di Lampung Selatan. Kurnia berharap wisata pantai ini juga dapat menjaga lingkungan. Bupati Pesawaran Dendi Romadona minta masyarakat rutin cek keaktifan BPJS. Bupati Pesawaran Dendi Ramadona meminta masyarakat untuk selalu rutin mengecek BPJS Kesehatan. Pengecekan BPJS bagi masyarakat Pesawaran tersebut, kata Dendi, untuk mengetahui apakah masih dalam keadaan aktif atau tidaknya. Sehingga bila masyarakat Pesawar mengalami sakit dan memerlukan penanganan medis, bisa diselesaikan dengan cepat. Dia mengimbau masyarakat tidak harus menunggu sakit untuk mengecek BPJS itu dalam keadaan aktif atau tidak. Unik, Bawaslu Kanan monitoring Panwascam dan PKD di Kebun Sawit. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum yaitu pemilu 2024, Bawaslu Kanan melakukan monitoring kepada Panwaslu Kecamatan hingga PKD. Uniknya, monitoring oleh anggota Bawaslu Kanan Sigit Dwi Suwardi dilakukan dengan touring menggunakan sepeda motor. Monitoring dimulai dari Sekretariat Panwaslu Kecamatan Baradatu sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat menuju Desa Sukosari, Kecamatan Baradatu yang berbatasan dengan Kecamatan Gunung Labuhan pada Kamis 8 Februari 2024. Komplotan pencurian mobil di Bandar Lampung beraksi pakai modus pecah kaca. Komplotan pelaku pencurian mobil pick-up di Bandar Lampung, Gerandung CS, melancarkan aksinya dengan modus pecah kaca. Kapolres Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras mengatakan, pelaku pencurian setelah melakukan pecah kaca lalu membuka soket kontak untuk menyalakan mesin mobil. Pelaku pencurian melancarkan aksinya dengan waktu disepakati bersama kawanannya dengan pecah kaca lalu membuka soket untuk menyalakan mesin mobilnya.